Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana di video kali ini saya akan berkunjung kembali ke rumahnya Ibu Dedeh, artis legendaris yang tinggal di rumah dekat ataupun juga tengah hutan ya. Dan alhamdulillah sebenarnya tadi sempat saya ke sana, akan tetapi Ibu Dedehnya itu lagi gak ada, dan sekaligus saya pengen kembali lagi itu pengen lihat seputaran lokasi seputaran rumahnya Ibu Dedeh. Dan persis ya, saya pembukaan ini di tengah-tengah hutan, dan tadi itu perjalanannya itu dari sebelah sana ya. Oke, pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, dan kita mulai perjalanannya. Dan alhamdulillah saya itu tadi bareng Kang Eri Restian FHR21 Entertainment dan bareng Mogaji juga ya. Oke, dan kita sepil nih seputaran lokasi dekat rumahnya Ibu Dedeh, yang mana di sini itu memang hutan yang lumayan cukup lebat ya. Dan lokasi rumahnya Ibu Dedeh, artis dangdut legendaris itu ada di sebelah sana ya. Dan sekitar berapa bulan lalu, sekitar berapa bulan atau sekitar beberapa minggu kalau nggak salah, itu ada sebulan lebih ya, saya pernah ngevlog ke sini ke Ibu Dedeh. Dan Ibu Dedeh ini tinggalnya itu di lokasi rumah tengah hutan ya. Dan satu kali lagi saya katakan, jadi tadi itu saya sempat ke sana bareng Kang Eri, sekaligus mengantar alhamdulillah rezeki ya untuk Ibu Dedeh, ada sembako dan lainnya pun juga. Akan tetapi Ibu Dedehnya tadi nggak ada, jadi saya lihat-lihat dulu seputaran lokasi rumahnya Ibu Dedeh ini tuh. Dan ini rumahnya ada di sebelah sana, dan ini tepatnya ini di dekat rumahnya tuh. Jadi di sini memang benar-benar gak ada rumah, atau itu hanya ada saung. Ke sebelah sana itu hutan. Nah, Masya Allah. Nah, ini waktunya menunjukkan sekitar pukul 2 lebih ya, kalau gak salah. Nah kalau di sini cuman ada saung seperti ini kawan-kawan tuh. Dan kita lihat lagi sebelah sana. Dan Kang Eri mungkin standby di sana, dan saya kembali ke sebelah sini sambil melihat seputaran lokasi Ibu Dedeh, artis dangdut legendaris yang memilih tinggal di rumah tengah hutan ya. Oke, nah ini jalannya seperti ini kawan-kawan. Yang tahu ya, yang pertama saya ngevlog itu jalannya itu, yang tahu hanya kesini ini kawan-kawan. Dan ini banyak tumbuhan ilalang. Oke, kita sepil seputaran lokasi rumahnya Ibu Dedeh ini, dan nampak sudah terlihat. Jadi Ibu Dedeh, rumah Ibu Dedehnya itu yang ini nih kawan-kawan tuh. Jadi saya keliling-keliling dulu, mumpung Ibu Dedehnya itu lagi nggak ada di rumah, sambil nungguin datang. Dan kemungkinan Ibu Dedeh itu ke pengajian atau ke warung atau kemana ya, saya nggak tahu ya. Soalnya kemungkinan dari sini itu ke tempat warung ataupun juga ke tempat pengajiannya itu lumayan cukup jauh nih kawan-kawan. Nah ini nih rumahnya Ibu Dedeh. Nah ini rumahnya ini. Nah tapi kedengaran nampaknya ini sudah ada Ibu Dedehnya. Kang Eri sudah di sini nongkrong dari tadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh Kang. Aduh. Ayah ya nama. Ayah. Tungguan tadi. Alah. Kan salaman. Salaman deui atunya. Daman Ibu. Di mana heula me? Namanya teh
keliling heula seputaran lokasi ya Kang. Mohon siap. Ari namanya teh ibu dedehnya tos di mana Kang? Di warung cenah balanya ada penginten terang bade dikirim. Balanya. Kami kita mah misalkan ngabartosan dia pada dikintun. Pagi tapi teh mal balanya aya anu sodakosan. Soalna mah teu terang nomorna ibu dedeh teh. Mun atunya mah Engke mah bade nyuhunkeun nya abi tak ka Mang Jodi lah. Nah, Gitu. Siap. Ibu dianggo heulanya. Aduh. Dan nampak nih kawan-kawan alhamdulillah. Jadi di sini sekitar berapa menit berapa jam Kang nungguin teh? Ada 2 jam tadi, 2 jam, Sekitar 2 jaman ya. Nunggu di sini dan sampai saya dan Wagaji tadi ya. keliling dulu. Kan? Iya. Cuman alhamdulillah pas kesini sudah nyampak ya. Sudah nyampe. Kalau bahasa sudah nama sudah nyampak ya. Betul, sudah. Emang dari tadi dari sebelah mana datangnya Kang? Dari sana, Mang Jod. Oh dari sana. Iya, ternyata ke bawah juga Barala, Bang Jod. Oh Barala. Bukan lewat belakang, lewat depan juga sama. Oh, Jadi, Masya enggak ada Allah. jalan yang bagus. Nggak ada jalan yang bagus. Enggak ada. Itu di Japitinya kok di sini Bu? Di mana? Nah di sini Bu. Di mana di Nah, sini? Nah. Ngagaplek mana? sebelah atas. Dah di situ. Ya. gitu we lah. Tak gitu lah ibu mah. Bang Jod, udah pernah ketemu sama ibunya? Alhamdulillah. Ibunya, Oh. ibu. Oh belum. Coba lihat aja ke dalam. Belum ketemu. Ya, silaturahmi coba ke dalam. Oh boleh. Boleh, gak apa-apa. Ibu boleh ngelihat. Boleh. Soalnya kan saya pun juga dulu belum tahu kalau ibu dedeh ini tinggal berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah, nah ini baru pertama kali saya masuk ke rumahnya ibu dedeh. Iya, Nu, iya. Nampak di sini. Alhamdulillah, Mak. Di paling mana ibu? Iya. Oh di dia. Masya Allah, ibu kumaha damang? Tuh macam ada. Damang ibu. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Oh jadi ternyata ibu teh tinggal teh di sini teh sama emak sekarang mah. Iya. Terus ini emaknya usianya berapa tahun? 96. 96 tahun. Iya. Berarti 4 tahun itu 100 ya? 4 Iya, 4 tahun. Oh, 4 tahun lagi 100. Iya. Tereh ulang tahun emaknya. Anamina sama teh. Maruk. Maruk. Iya. Maruk. Terus di sini udah berapa tahun mak kalau emak ini tinggalnya sama ibu? Nggak tahu ya, udah lama. Udah lama? Aku di sini udah nikah juga. Jadi semenjak ibu menikah, Iya. emak juga tinggal di sini. Di sini. Oh, nah ini. Dari kecil juga udah di sini emak. Oh, jadi Dulu sih banyak rumah tapi pindah pas ada yang meninggal mendadak. Pindah semuanya takut katanya gitu. oh Ada takut. 3 rumah di sana, di atas 2, di sini 1. Di atas 2, di sini 1. Iya. Nah, cuman yang di atas itu udah pindah, Pindah ke dikarenakan takut. Takut. Oh, jadi yang bertahan sekarang itu ibu dede. Masya Allah. Nah ini kawan-kawan, jadi sekarang yang bertahan itu cuman ibu dede saja dan emaknya ini ya. Iya. Dan sekitar ataupun juga puluhan tahun mungkin ya tinggal di Iya, sini. puluhan. Nah kalau boleh tahu ibu ya, kenapa nih yang lain pindah? Takutnya itu takut kenapa ibu? Takut katanya kalau malam katanya suka ada ya macam-macam, ada yang getak-getok gitu. Kan itu waktu itu meninggal wak saya, terus rumahnya ditinggal gitu. Jadi kan banyak yang bunyi-bunyi, nggak tahu kucing, nggak tahu apa gitu. Masya Allah. Jadinya takut yang satunya, ya udah pindah gitu. Banyak yang serem-serem lah gitu. Jadi banyak yang serem-serem. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan, ibu ini lokasi ini dulunya itu seperti apa? Ya hutan kali. Hutan? Dulunya, iya. Tapi ini pesawahan sih masih jadi dulu gitu. Kesini pas aku udah nikah juga, baru berapa tahun, palingan ada 5 tahun apa 10 tahun ini yang nggak ditanemin gitu. Tadinya sih bagus, cuman aku ya capek terus diupahin, bikin supaya air mengalir ke sini. Misalkan kalau hujan aku capek ngupahin terus
tani terus nggak ada itu hasilnya. Oh. Terus kata suami ya udah biarin aja lah, yang penting kita makan katanya Oh. gitu. Kata suami ya udah kata saya gitu. Masya Allah. Capek kita nyangkul inilah itulah dan upahnya berapa katanya, penghasilannya nggak ada katanya, cuma capek doang kata suami aku. Ya udah berhenti kata saya gitu. Ya udah sampai sekarang. Kemarin itu dibakar di sana tuh sama aku sore kemarin. Kata saya ya lo kata saya oh itu banget kata saya, mumpung udah agak kering kata saya gitu erihnya gitu, ilalangnya gitu. Ya udah aku bakar, ketawa sendiri aja di sana di atas ngelihat api gede. Mau sampai kemana kamu kata saya, jadi udah yang di sampai atas, sini kata saya gitu sama api itu. Ya udah berhenti sampai situ kata ya udah, alhamdulillah mati. Asar kemarin tuh. Nah, kalau dulu kan ini teh memang hutan semuanya Ibu ya? Hutan. Dan sampai yang 2 rumahnya pun juga sekarang udah pindah-pindah dan hanya Ibu yang bertahan di sini ya. Nah, ini ini masuknya area apa Bu? Disebutnya area hutan angker atau gimana? Ya kalau sekarang ya angker. Oh, sekarang sampai sekarang pun juga masih angker. Angker. Sekarang mah lebih angker. Jadi yang lebih angkernya itu seperti apa Bu? Kalau kan biasanya aku kalau waktu ada rumah bisa ke sana sendiri, ke atas sana. Sekarang nggak bisa, aku takut. Jadi ke atas sana itu takut? Takut sepi. Oh, sepi. Sepi, mana gelap gitu. Oh, sekitar jam berapa itu sepinya Ibu? Kalau pagi-pagi ya sekitar, kalau pagi-pagi berangkat ke sana juga gelap gitu. Gelap ya, kalau pagi-pagi subuh ya. Iya. Kalau sore? Kalau sore coba aja nggak kebayang lah. Iya, jalannya pun juga ya. Iya. Sampai sekeliling ini memang hutan Ibu ya. Nah, ini kalau saya boleh tanya Ibu ya, semenjak tinggal di sini Ibu pernah mengalami ataupun juga pernah melihat hal yang aneh gitu? Apa belum? Kalau melihat belum. Enggak. Kalau pernah sih lagi di rumah tidur gitu, perasaan nggak tahu itu mah tahu betul apa. Yang itu kalau aku itu tidur terus kok ini berat banget kata saya gitu. Waktu bukan rumah ini madepnya ke sana. Terus dipegang kok lembut banget. Apa ini? Subhanallah, astagfirullah. Coba kamu keluar, jangan sampai dekat sama aku. Udah. Enggak ada. Nggak kelihatan makhluk apa gitu. Jadi aneh ya Ibu ya. Juga baru pas mau pulang anak-anak ya Nur Zaman. Ini di perut kok ini berat banget. Berat susah. Ini ada apa lagi kata aku gitu. Tapi nggak kepegang, langsung aja balik miring gitu, aku tidur miring langsung. Alhamdulillah. Itu kena jendela itu. Mulai kata saya mau ada apa kata saya gitu aja. Mulai lagi mau ada apa kata saya, mau ada yang meninggal, mau ada apa ya. Semoga aja yang meninggal kata saya nggak sampai berabe kata saya. Jangan nakut-nakutin aku kata gitu. Udah sampai sinilah kata saya, capek. Ya udah kalau malam kemarin mimpi pas ada Nur Zaman. Aku tuh nggak buka Quran gitu abis maghrib dah. Capek kata saya gitu. Terus pas mau tidur, kok ada bapak di samping aku, ngapain Pak? Bapak udah lain-lain, udah jangan kesini Pak, pulang. Katanya, maaf aku nggak buka Quran. Soalnya ada anak-anak kasihan kata saya gitu. Aku kangen kata aku gitu. Udah nggak ada. Ya udah, yang penting kirim doa aja Ibu ya. Iya. Masya Allah. Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh di sini ya. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa sama Ibu atau juga sama emaknya. Nah ini Ibu nih balik lagi ke pengalaman Ibu. Jadi banyak sekali ya yang menanyakan seputar mengenai tentang Ibu yang dulu itu seorang artis dangdut legendaris gitu ya. Jadi artis dangdut zaman dulu ya Bu ya. Ibu manggung katanya dulu kan pernah sempat cerita sama saya, jadi nggak pernah dibayar gitu ya. Jadi itu bayarnya itu pakai apa Ibu dulu? Enggak. Oh enggak dibayar. Enggak. Dikasih makan aja? Iya di situ. Jadi cukup dikasih makan di situ aja. Iya.
Masya Kita kan Allah. gini aja, istilahnya katanya ngamen aja. Yang penting kita udah kalau udah kedengaran kita tenar itu baru. Kalau dapat tuh pasti dikasih kita ketuanya gitu. Iya, Jadi iya, ya nggak apa-apa. Kalau kita menghibur masyarakat di sini, kata saya Yang penting ngehibur aja Ibu ya. ya jangan sampai jenuh kata saya gitu. Nah Ibu, kalau dulu kan menyanyikannya itu lagu apa? Dangdut atau qasidah? Dangdut, qasidah. Masih bisa nggak lagu dangdut? Yang bisa sekarang, yang hafal itu lagu dangdutnya lagu apa? Lagu Ada di HP baru dikarenakan udah lama mungkin ya. lama lupa. Jadi saking udah lamanya jadi lupa ya untuk Iya. nyanyi sekarang. Itu mah itu segudang rindu. Segudang rindu. Mula-mula sama-sama malu-malu. Waduh. Itu lagunya dari miliknya Iya, apa kalau sih? salah kalau Kamalia Malik. oh iya. Nah ibu mohon maaf, Iya. ini ibu ini sakit atau gimana ini teh? Ini nggak ngelihat sakit mata udah dari Astaga. dulu katanya. Dari dulu ini Dari dulu. sekitar berapa tahunan Bu? Lebih dari 40 tahunan, cuman parahnya sekarang. Oh jadi parahnya sekarang ya. 3 tahun nggak ngelihatnya. Tapi kalau makan Makan dikasih dipiring. disuapin sama ibu ya. Kalau lagi repot, mak, aku nggak bisa nyuapin, makan sendiri ya, udah kasih kena tangannya gitu. Nah, alhamdulillah nih kawan-kawan. Jadi di sini saya sempat ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ibu Dedeh, yang nampak Ibu Dedeh ini adalah seorang penyanyi dangdut legendaris antar kampung ataupun juga antar panggung zaman dulu Ibu ya. Nah, barusan kan kita ke sini tadi ke sini ini nggak ada jembling ya, sepi ternyata kata Kang Eri dari bawah sana. Ya, dari warung. Kenapa dari warung? Padahal kan Kang Eri tadi udah bawain itu. Yang nggak tahu kalau tahu mau ada tamu bawa ini bawa itu, aku nggak belanja. Nah, gimana rasanya? Sudah ada yang ngirim rezeki ke ibu gitu? Alhamdulillah, aku gembira banget. Gembira bener-bener nggak kebayang gembiranya juga. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, Ibu, kita ngobrolnya di depan lagi Iya, Ibu ya. ayo. Oke, nih kawan-kawan, kita ngobrolnya di depan lagi. Bentar ya. Tas aku di mana? Oh, ada tas Ibu ya? Iya. Lupa. Tasnya itu tas apa Ibu? Merah, hitam agak. Oh, Ada ya udah. HP. Oh, ada HP. Simpen dulu. Tahu di mana? Tuh. Ada di situ. Jadi di sini di luar banyak sekali ini. Nampak pen-pennya Ibu Dede. Nah. Dan saya pun juga sedikit akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kang Eri. Gimana kesan-kesannya Kang perjuangan jalan ke lokasinya Ibu Dede ini? Oh, kesannya mah tuh banyak banget. Banyak. Kesannya banyak. Kesannya itu kita itu bisa menikmatin alam. Alam di sini itu kan masih benar-benar asri alami. Asri alami ya. Asri alami gitu alamnya. Terus kesan yang lainnya itu karena kita itu jarang-jarang ya ketemu dengan seseorang yang pemberani seperti Terede. Iya. Kalau Bang Jody aja gak bakalan berani tinggal di sini. Saya mah pasti lari. Ngabirit. Lari. Soalnya itu mah gaji tiga. soalnya kan tadi sempat bilang Kang. Jadi dulu di sini itu ada 3 rumah. Cuman yang 2 itu udah pindah. Jadi yang bertahan di sini itu hanya Ibu Dede. Oh, luar biasa. Masya Allah. Dan barusan sempat kita tanya lagi nih Ibu Dede. Ibu Dede ya. Ibu, kumaha ieu tos sedikit tuh rezeki ya ku Kang Eri. Alhamdulillah, nuhun pisan ya, bangsa Indonesia memang terima kasih banget banyak. Saking aku gembiranya nggak kebayang, lirih hati aku. Ya Allah, Itu sesuai lirik ragu gitu. Lirik ragunya gimana Pak ya? Bila kau iya. di sisiku, Aha. hati rasa rindu.
Aduh. Satu hari Terek tek tek tek. tak bertemu, hati rasa sahdu. Wak, sekarang giliran duet, Wak. Wak, Duet dong. duet. Yakin ini semua. Aduh, alhamdulillah di sini sekarang Ibu Dede nampaknya udah enggak kesepian lagi, soalnya di sini banyak Ada wagaji ya. ada Wagaji dan Kang Eri juga, ada Kang Dadan juga ya, dan Kang Asep, semuanya di sini pada kumpul bersilaturahmi ke Ibu Dede ya. Ibu mohon doanya, bantu doanya untuk kita semuanya, mudah-mudahan sehat ya kita, terutama itu buat Kang Eri. Heeh. Mudah-mudahan sehat, digampangkan rezekinya buat Kang Eri dan khususnya untuk kita semuanya Ibu ya. Oke, nah untuk kawan-kawanku semuanya dicukupkan dulu perjumpaan kita di video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.